Buya Hamka memang tergolong dalam tokoh pimpinan Muhammadiyah yang terkenal ya sebagai anti kunut. Walau bagaimanapun, hubungan baiknya dengan Kiai Abdullah Syafi'i menyebabkan beliau memilih untuk berkunut sebagai menghormati pendapat tokoh ulama itu yang menyatakan bahwa hukum kunut subuh adalah sunnah muakkad. Ashabiku semua, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tekan loncengnya. Sukran. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Azabiku semua, murid daripada Kiai Haji Saifuddin Amsir itu bercerita ketika ada rencana kunjungan Syekh As-Sudais datang ke Indonesia. Beliau mempersiapkan diri dan akan mengikuti kemanapun lawatan beliau. Beliau ingin sekali bermakmum pada Imam Mekah. Hingga 9 Desember 2004, Imam Besar Mekah itu datang ke Jakarta dan melakukan lawatan. Murid daripada Kiai Haji Saifuddin Amsir ini berkata, hingga waktu subuh pun, beliau ikut bermakmum di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Lama. Dan sungguh beliau menghormati dan tidak membid'ahkan amalan umat muslim Indonesia, yang sebagian besar bermazhab Syafi'i. Yaitu ketika subuh, beliau, Syekh Sudais, berkunut. Hal ini sebelumnya sahabiku semua pernah dilakukan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ketika sama-sama berkunjung ke daerah mereka masing-masing. Untuk menghormatinya, mereka melakukan apa yang menjadi umum mazhab di situ. Bagaimana pendirian yang dipegang oleh Buya Hamka dalam permasalahan fikih? Kejayaan dakwah Buya Hamka adalah pendekatan bertoleransi yang beliau amalkan ketika berinteraksi dengan persoalan-persoalan khilafiyah dalam fikih. Contoh yang pertama berlaku ketika Buya Hamka dipertanggungjawabkan sebagai imam dan khotib di Masjid Al-Azhar, Kebayoran, Jakarta Selatan. Pada suatu hari, seorang tokoh Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Abdullah Syafi'i, datang untuk sholat Jumat di sana. Sebaik sahaja Buya melihat kedatangan tokoh ulama Betawi. Beliau meminta Kiai Abdullah menaiki mimbar, menggantikannya sebagai khotib. Buya juga meminta supaya azan dikumandangkan sebanyak 2 kali, sebagai menghormati kebiasaan yang diamalkan di masjid-masjid yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama, ya, yang berpegang dengan mazhab Asy-Syafi'i. Jadi bukan hanya mimbar Jumat yang diserahkan, bahkan azan pun ditambah menjadi 2 kali. Semata-mata karena Buya Hamka menghormati pendapat sahabatnya. Inilah contoh 2 orang tokoh ulama sejati yang ilmunya mendalam dan wawasannya luas. Asabiku semua, siapa yang tidak mengenali Buya Hamka, pengarang kitab tafsir Al-Azhar yang hebat. Demikian juga siapa yang tidak mengenali Kiai Abdullah Syafi'i, salah seorang pengasas dan pemimpin perguruan Asy-Syafi'iyah, yang mana secara umumnya para kiai atau ulama Betawi masa kini adalah bekas murid-murid beliau. Pada sekitar tahun 1970-an pula, Buya Hamka berkunjung ke kota Banjarmasin. Pengurus Masjid Jami Banjarmasin meminta tokoh Muhammadiyah itu menyampaikan khutbah Jumat. Bagaimana reaksi yang ditunjukkan oleh bekas Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat yang pertama itu? Sahabiku semua, beliau terlebih dahulu bertanya kepada pengurus masjid, adakah khotib di sini biasa memegang tongkat? Secara serentak, para jamaah menjawab, ya. Buya Hamka bertanya lagi, apakah khotibnya memakai jubah dan serban? Para jamaah menjawab, ya. Beliau bertanya demikian supaya dapat melakukan adaptasi bagi menyesuaikan dirinya dengan kebiasaan komunitas yang akan dihadapinya.
Hal ini perlu dilakukan karena beliau akan sholat di masjid yang mayoritas jamaah dari kalangan Nahdlatul Ulama. Luar biasanya sahabiku semua. Akhirnya Buya Hamka muncul sebagai khotib dengan penampilan yang sesuai dengan kebiasaan di Masjid Jami tersebut. Masyarakat terpukau mendengar khutbah Buya Hamka. Begitu juga setiap kali hendak mengimami sholat subuh, beliau akan bertanya terlebih dahulu kepada para jamaah, apakah mereka memilih untuk berkunut atau tidak? Apabila mayoritas para jamaah memilih untuk berkunut, maka tokoh Muhammadiyah ini akan mengimami sholat subuh tersebut dengan kunut. Ashabiku semua yang dimuliakan Allah, Buya Hamka memang tergolong dalam tokoh pimpinan Muhammadiyah yang terkenal ya sebagai anti kunut. Walau bagaimanapun, hubungan baiknya dengan Kiai Abdullah Syafi'i menyebabkan beliau memilih untuk berkunut sebagai menghormati pendapat tokoh ulama itu yang menyatakan bahwa hukum kunut subuh adalah sunnah muakkad. Pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, saat sholat jamaah dengan pendiri NU Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari, mau melakukan kunut subuh. Ini karena tidak menganggap doa kunut subuh sebagai bid'ah yang sesat. Dikatakan oleh Abu Rashid, Imam Ahmad ketika menjadi makmum dari Imam Syafi'i, ya, guru Imam Ahmad, beliau juga melakukan kunut. Ketika ditanya kenapa melakukan kunut, beliau menjawab, aku tidak mau jamaah tidak khusyuk dalam sholat ketika aku tidak mengangkat tangan untuk kunut. Ashabiku semua, padahal kita tahu bahwa Imam Ahmad adalah imam mazhab yang membid'ahkan kunut. Salah satu teladan salafus saleh. Bandingkan dengan kita. Bagaimanakah dirimu, jiwa yang miskin ilmu dan selalu berkata bid'ah, masuk neraka? Subhanallah. Ashabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasanya, agungnya, mulianya teladan dari orang-orang terdahulu kita. Saling memuliakan, saling menghormati. Hal seperti inilah yang seharusnya kita ikuti, kita contohi. Maka dari thumbnail itu tadi saya mengatakan bagi seluruh kaum, terkhususnya kalangan Wahabi, ayolah cobalah lebih toleransi lagi ya terhadap apa-apa yang dilakukan ya oleh kalangan yang berbeda dari kalian, yang berbeda pemahaman dengan kalian. Ashabiku semua dimuliakan Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.